Dan saudara, di tengah proses pencarian korban bencana Gunung Semeru, terselip kisah Rumini yang memilih bertahan menemani ibunya yang tidak bisa menyelamatkan diri dari terjangan awan akibat guguran kubah lava Gunung Semeru. Rumini ditemukan meninggal berpelukan bersama ibunya. Di tengah proses evakuasi korban akibat guguran kubah lava Gunung Semeru yang berlangsung di sejumlah desa di Lumajang, Jawa Timur, petugas penyelamat secara tak terduga menemukan jenazah dua perempuan berpelukan di bagian dapur rumahnya yang berada di desa Curakobokan, Lumajang, Jawa Timur. Belakangan diketahui dua orang perempuan ini sebagai Rumini dan ibunya Salamah yang berusia 70 tahun. Dikutip dari laman kompas.com, adik ipar Salamah, Legiman, mengatakan Rumini memilih untuk bertahan bersama ibunya Salamah yang tak bisa menyelamatkan diri karena sakit. Rumini yang tak tega meninggalkan ibunya, akhirnya memilih menemani sang ibu hingga akhir hayatnya. Kabar tentang cinta Rumini yang menemani sang ibu yang menjadi korban guguran kubah lava Gunung Semeru menggugah simpati warganet. Pemilik akun Facebook asal Blitar, Uki Tantra misalnya, menggambarkan simpatinya lewat ilustrasi yang kemudian viral di media sosial. Uki menuliskan duka cita dan doa untuk almarhum Rumini dan ibunya. Di Twitter, warganet juga menyampaikan duka cita dengan gambar ilustrasi karya Uki Tantra. Pemilik akun Calon Terbini mendoakan Rumini dan ibunya. Lalu akun Twitter Avoberiu menyebut Rumini sosoknya layak seperti malaikat. Atau akun Kamarilo yang menyebut besarnya cinta Rumini pada ibunya membuat dirinya menitikkan air mata. Penghormatan untuk pengorbanan Rumini menjadi teladan bagi siapapun di tengah peristiwa bencana Gunung Semeru. Tim Liputan Kompas TV. Dan saat ini saudara, kami sudah bersama dengan suami Rumini, Imam Syafi'i. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Baik, Pak Imam, pertama-tama kami mengucapkan ikut bela sungkawa, ikut berduka atas kabar istri Mas Imam dan juga ibunda. Mas Imam bisa diceritakan kepada kami, maaf kalau kami bertanya ini kepada Mas Imam, bagaimana Mas Imam mengetahui kabar duka soal istri Mas Imam, Rumini, Mbak Rumini ini? Kalau pas kejadian sebenarnya saya tidak tahu, Mbak. Waktu itu pas kejadian saya lagi kerja. Kerja, lokasinya jauh dari rumah? Di Desa Sumberwulu, jaraknya sekitar 4 kilo. Sekitar 4 kilo. Kemudian waktu itu Mas Imam Jaraknya mengetahui cukup kabar bagus, soal Mbak Rumini iya. bagaimana? Ya, habis itu saya pulang, waktunya pulang kan, Mbak. Habis itu udah nyampe jalan raya itu adik saya nelpon kalau Gunung Semerunya lagi erupsi, wedus gembelnya turun lah ya. Terus saya udah naik motor tuh kenceng banget rasanya, tapi kok pelan gitu. Nggak Udah mau nyampe begitu nyampe ya? rumah itu, depan rumah udah di belakang rumah itu ada material lava udah. Bannya nyampe meletus kena lava itu. Oke, jadi Mas Imam sudah sampai rumah pada saat Habis itu ya? itu saya mau maksa nerobos. Belum, Mbak, belum. Oke, lalu? Udah ada aliran lava itu nyampe ban motor itu meletus. Kemudian? Gitu. Saya mau memaksa menerobos ini, banyak jumpa warga sama tetangga itu katanya kalau mertua sama almarhum istri saya itu udah dievakuasi. Oh, tetangga mengabarkan ke Mas Imam sudah dievakuasi begitu ya? Mbak Rumini dan mertua? Iya. Oke, Iya, jadi soalnya nggak satu orang yang bilang, banyak. Tas siapa itu saya bingung udah waktu itu. Jadi Mas Imam waktu terhenti karena ada lahar, itu masih jauh dari rumah? Iya. Masih jauh ya? Udah lahannya itu sebenarnya rumah saya itu sudah ada di tengah-tengah lahar. Tapi Mas Imam pada saat itu masih agak jauh dari rumah ketika terhenti Lewatnya karena udah lahar dan bannya meletus, itu jaraknya masih jauh dari rumah Mas Imam? Sekitar 200 meter sudah. 200 meter dari rumah pada saat itu Mau ya? nyampe rumah, tapi nggak bisa, udah ada. Iya.
waktu mendengar kabar dari tetangga kalau almarhumah Mbak Rumini dan ibunda, ibu mertua Mas Imam sudah dievakuasi, Mas Imam langsung mencari informasi kemana pada saat itu untuk tahu kemana dievakuasinya? Iya, Heeh. im- Lalu? informasi ke setiap titik pengungsian, Mbak. Sama anak saya tuh, sehabis sholat maghrib itu. Mhm. Habis itu saya mencari-cari nggak ketemu, cuacanya nggak mendukung. Anaknya apa itu suasananya lagi hujan cuacanya itu. Habis itu anak saya Oke. bawa pulang ke pengungsian ini ke tempat rumah bibi ini. Habis itu saudara-saudara saya yang nyari kan anaknya nggak mau ditinggal waktu itu mau dibawa cuacanya nggak memungkinkan debunya juga tebel banget itu. Jadi nunggu kabar di pengungsian ya, Mas Imam pada saat itu? Iya saudara-saudara saya yang nyari terusan. Anaknya nggak mau ditinggal itu. Oh, lalu pada saat akhirnya ditemukan, kapan Mas Imam mengetahui itu, Mas? Jam 6 pagi pada hari Minggunya Mbak. Kan kejadiannya itu hari Sabtu ya. Ya. Mhm. Siapa yang mengabarkan ke Mas Imam pada saat itu? Jam 6 pagi. Saudara saya yang nyari lagi ke tempatnya itu ke rumah. Oke. Jadi saudara Mas Imam ya yang ikut proses pencarian ya. Iya, Kondisi Bu Salamah iya sama ya, tim SAR. oh sama tim SAR. Kondisi Bu Salamah sebelum eh, kejadian ini seperti apa Mas kesehatannya? Sudah sepuh Mbak, sekitar umur 70 tahun. Nggak Mhm. bisa jalan, bisanya cuma pakai tongkat. Jadi memang tidak bisa jalan ya. Udah yang nggak, ya selama 2 tahun ini. Mhm. Pada saat itu tetangga juga adakah yang berusaha untuk mengajak juga pada saat itu diceritakan kepada Mas Imam berusaha untuk membantu mengevakuasi atau tidak, Mas Imam? Pada saat kejadian itu. Tetangga-tetangga yang waktu mengevakuasi jenazah, maksudnya gitu Mbak. Enggak, pada saat kejadian itu adakah Sebelumnya tetangga-tetangga pas yang berusaha kejadian. untuk menolong Mbak Rumini dan Bu Salamah untuk keluar rumah, untuk evakuasi, untuk segera keluar dari rumah pada saat itu? Ada waktu itu ada, Mhm. ya Lalu? ada Mbak. Itu ada yang nyari dalam rumah itu udah nggak ada. Dikira udah ada yang bawa. Nggak taunya Oh. istri saya sama mertua ini udah ada di dapur, udah posisi dapur dalam keadaan ambruk sudah. Oh, jadi dicari ke dalam sudah ada yang mencari ke dalam rumah tapi tidak ditemukan ya, tidak dikira tidak ada orang di dalam rumah Iya, itu. nggak ditemukan. Oke. Iya, dikira sudah melarikan diri. Dikira sudah dievakuasi atau menyelamatkan diri ya. Mas Imam sebelum peristiwa ini terjadi, Oke. apa komunikasi atau perbincangan terakhir Mas Imam dengan Mbak Rukmini? Semalam sebelum kejadian itu biasanya anaknya tidurnya di tengah Mbak ya. Mhm. Pas sebelum malam kejadian itu anaknya taruh pinggir. Semalaman itu melukin saya, tidurnya itu kepalanya taruh di dada saya. Ya berbincang-bincang biasa, habis itu tiba-tiba bilang suruh nengok anaknya. Habis itu saya nengok dia bilang, Mas kasihan nggak sama Jaki? Kasihan namanya anak gitu. Wah, habis itu nyampe pagi, kepalanya masih tetap di dada saya Mbak, nyampe subuh itu. Oke, itu komunikasi terakhir Saya Mas Imam ya? bangunin, saya mau berangkat kerja gitu, saya bilang saya mau Iya? Te- terakhir lagi komunikasinya pagi jam mau habis subuh mau Mhm. berangkat kerja itu. Mhm. Apa yang disampaikan pada Berangkat saat itu, kerja Mas? melukin saya terus minta cium keningnya gitu. Ya? Cuma bilang hati-hati kalau kerja gitu. Hmm. Itu aja. Seperti Sambil biasa senyum, ya, sambil seperti dada-dada biasa. itu, lambaian tangannya. Mhm. Enggak seperti biasanya enggak kayak gitu, Mbak. Hmm. Oke. Mas Pikiran sudah Imam, enggak enak sambil kerja itu enggak tenang dah. mhm, mhm. Mas Imam, kondisi rumah saat ini seperti apa, Mas? Sudah sempat menengok? Hancur, Mbak. Tinggal dindingnya aja. Udah 2 kali. Sudah 2 kali. Jadi tinggal dinding aja di rumah ya, Mas Imam? Iya. Oke. Iya. Mhm. Mas Imam sempat tahu nggak ketika masyarakat
akhirnya menaruh perhatian kepada Mbak Rumini yang bersama dengan Ibu Salamah bertahan di rumah demi menemani Ibu Salamah pada saat kejadian itu terjadi, tahu nggak Mas Imam? Perhatian masyarakat begitu besar kepada Mbak Rumini. Di sosial media disampaikan bela sungkawa yang luar biasa, hormat yang luar biasa kepada Mbak Rumini almarhumah. Ya, saya tahunya udah ada 2 hari sesudah kejadian itu baru tahu. Baru buka HP itu baru tahu kalau istri saya. Banyak sekali yang menaruh perhatian ya kepada Mbak Rumini almarhumah. Apa yang terbersit di pikiran Mas Imam ketika tahu banyak sekali warga yang bersimpati, warga yang ikut berduka, ikut hormat kepada sikap Mbak Rumini terhadap Ibu Salma yang tidak meninggalkan Ibu Salma pada saat peristiwa itu terjadi? Saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman, saudara-saudara semuanya yang sudah mendoakan istri saya. Semoga lapang jalan kuburnya gitu. Amin, semoga lapang jalannya. Mas Imam, tadi rumah kan kondisinya tinggal dinding ya. Lokasi rumah Iya. Mas Imam di mana? Tepatnya di desa mana? Curah Kobokan. Di Curah Kobokan. Curah Kobokan. Oke, di Curah Kobokan. Mas Imam, Iya. apa harapan selanjutnya setelah kondisi rumah seperti itu? Curah Kobokan juga masuk dalam wilayah yang zona merah. Apa harapan Mas Imam? Iya. Ya, harapannya untuk pemerintah tolong setiap korban-korban erupsi tolong dicarikan tempat yang layak dan rumah gitu. Soalnya kami semua warga sini udah nggak punya apa-apa, Mbak. Relokasi begitu ya Mas Imam? Iya, Oke. Mas Imam sekarang mengungsi di mana? direlokasi ke tempat yang lebih aman. Di tempat Bibi, Oh, di tempat rumahnya kerabat Bibi, ya. di Sumber Mujur. Oke, kondisi putranya gimana Mas, sehat? Iya. Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah sehat. Apa yang dibutuhkan Mas Imam saat ini selain relokasi dan juga tetangga-tetangga Mas Imam mungkin bisa menyampaikan juga apa yang dibutuhkan mereka yang saat ini mengungsi di tempat pengungsian atau di tempat kerabat Mas Imam? Ya sekarang nih yang butuh cuma makanan aja, air bersih, handuk itu, Itu yang sama dibutuhkan. selimut, bantal, Air bersih, selimut, handuk. sama mainan anak-anak itu Mbak, biar Supaya traumanya hilang begitu ya? mainan anak-anak biar terhibur. Biar terhibur, baik. Iya. Baik, terima kasih Mas Imam Syafi'i sudah berbagi cerita bersama kami di Kompas TV. Sekali lagi kami ikut bela sungkawa, Sama. ikut berduka. Mudah-mudahan nanti juga didengar harapan Mas Imam oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih Mas Imam, selamat sore. Amin, amin.